Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Sesungguhnya segala puji milik Allah. Baka wak muji Allah pak. Dek karano Allah nan magi awak sehat dan afiat. Ya sehat bu? Sehat pak. Pak li sehat? Itu para lu badan awak sehat. Nyatonya awak bisa ke surau. Ya kan? Sudah badan sehat, hati sehat pulau. Sudah hati sehat, pikiran saya sehat. Ada nanda sehat bu? Nanda sehat? Sehat sadonya. Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat. Kalau tiga gula tapaci dia laman itu kemana? Dan sebab itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara memuji Allah. Alhamdulillah. Ibu selesai makan kan parui kenyang tau. Ana nak baca alhamdulillah. Kan nikmat tu. Ketika Pak Ibu lalu di malam hari, lama lalu abang. Ketika azan subuh tadanga tajago awak, dapat nikmat tadi lalu kan? Apa yang dibaca? Alhamdulillah. Itu nikmat sesadonya. Apalagi malam kini kita bisa berkumpul di musalla, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama-lama mengajinya Pak, 30 minit. Iya 30 minit sampai Isya. Ambo ceramah dulu agak 25 minit bikong. Selesai itu ambo agi waktu Pak Ibu untuk bertanya. Isi kajian kita malam kini Pak Ibu, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat apa? Al-Maidah. Al-Maidah tu Pak Ibu artinya hidangan. Jadi kalau di rumah Pak Ibu kan ada meja makan mah. Di meja makan tu lah bonggok tu. Ada sambalnya, ada nasinya, ada buahnya. Lah di onggoan tu di atas meja makan tu namanya Al-Maidah. Tu Al-Maidah nama itu. Paham tak tahu? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan untuk kita sadanya? Coba baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Sampai situ dulu. Malakai isatibo, aku nak bahas dulu bu. Wahai orang-orang nan telah beriman. Wak sadonyo. Ibu tak beriman kan? Papa lah beriman bulu. Bago mo kecian awak ko lah beriman ba ibu. Sebab awak Islam dari lahir.
Ya kan? Bu, orang kaya ibu Islam itu enggak? Islam. Berarti itulah bagaimana dari dulu mah. Ada enggak sih orang kayaknya patang Kristen? Ada ya? Berarti awak sadoyo termasuk diri ambo pribadi lah sajak lahir awak lah Islam. Itu namanya Islam keturu. Nyo ada Islam gomo, nyo ndak keturunan dah. Lahir dari rahim kafir, Kristen misalnya. Kemudian besar dia sampai dewasa alun je masuk Islam lain. Kironyo malake kamati dapat hidayah pak. Itu namanya Islamnya Islam mu'allaf. Islam apa namanya? Mu'allaf. Ana mu'allaf tu ya. Mu'allaf tu dari ndak baiman menjadi baiman. Dari ndak Islam menjadi beragama. Itu nama mu'allaf. Ada lawan mu'allaf tu namanya murtad. Itu murtad bu. Murtad tu dari Islam keluarnya dari pindah agamanya, misalnya ke Kristen lah, kok Buddha lah, kok Hindu lah, kok Katolik lah, ya kan? Tapi yang dari Islam tu namanya murtad. Pindah agama. Oleh sebab itu apa ibu, awak kok bisa bu sampai mati Islam, sampai mati. Sampai Allah berpesan ke awak apa ibu? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Caca. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku pasan dawak termasuk untuk diri ambo. Apa kata Allah? Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Mode itu bana Allah sayang awak pak. Jangan sampai awak mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Sebab Bapak Ibu, kalau sempat awak mati bu, terang. Sebab kalau sempat awak mati dalam keadaan tidak beragama Islam, mangko masuk nerakonya tu Pak Ibu, khalidina fiha abada. Ya Allah gitu. Ya. Khalidina fiha abada. Inyo di dalam neraka tu khalidin, kekal, abadan, abadi, salamu-lamunyo. Tapi kalau awak Islam Pak Ibu, tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji, jarang bersedekah, tapi inyo masih Islam, maka masih ada kesempatan dia akan masuk surga. Tetapi di barasian dulu, bu. Nandoso solat di barasian dulu, nandoso tidak zakat di barasian dulu, nandoso nak namu puaso di barasian doso.
Baru awak kalau sudah dapat ampunan, Allah pindahkan kita ke surga. Dek masih ada dasarnya tadi beragama Islam. Itu le pambuk tu. Tu makon dijago bana iman awak sampai awak matimu. Walaupun beko tiba ke rumah ibu nak, adonan membawa sakaruang bare, adonan bawa mi satu kardus, ado membawa gulo, ado membawa piti, hanya saleh le kitab nan saketek tau. Bu, ko bare kwa, nama pindah agama bu. Indah. Itu jawab awak. Le ibu tu. Tak, namu pindah-pindah agama, tetap agama sampai mati. Sebab kejadian bak. Kenapa ibu kan mencalik di video-video tu mau datang ke rumah orang untuk menukar agama bak. Ya tu. Dengan video-video di TikTok tu masuk tu. Aduhnya datang ke rumah, nyuagi brosurnya supaya pindah agama. Ada. Tapi agama Islam kan tak pernah melakukan itu. Mana pernah? Ya nak? Dipaksanya. Sebab Islam tu punya konsep Pak Ibu. Konsepnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu makanya Islam gua luar biasa Pak Ibu. Islam gua Pak Ibu, kok ada keluarga awak murtad, awak ndak kaberang apa bian ya kan? Coba agama lain, agamanya misalnya pindah dia ke Islam, tas inggung keluarganya, nyu kucilkan, nyu ndak mau menyapu, kadang dianiaya begitu mah. Tapi kalau awak Islam, silakan. Mau tetap di Islam, silakan. Tidak betah lai, pindah, silakan pula. Sebab itu urusan kita masing-masing. Itulah indahnya Islam, agama yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita adalah orang yang beriman. Karena kita orang beriman, dalam ayat tadi Bu, idza qumtum ila shalah, ketika kalian hendak melaksanakan salat. Tadi kan Pak Ibu kan ke salat tadi. Dari rumah melangkah kaki menuju musalla Baitur Rahman. Ya Baitur Rahman. Melangkahlah kaki ibu dari rumah ke musalla. Apa kata Allah? Kalau kalian hendak solat, kata Allah, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Aiko ayat majanawa sabalun solat tu bau dua. Jadi kalau awak solat tidak bau dua pak tidak sah. Itu makanya solat tu awak harus bau dua dan wuduknya itu sempurna dulu. Tak sembarang-sembarang bau dua ada pak. Itu makanya para lujo awak mengana-ngana balik pak kaji ba'a cara bau dua nambana. Para lujo tu. Kadang ada orang sembarang-sembarang sih bau dua ke pak. Ya nak? Bu. Dalam ayat kau kan disuruh membasuh wajah, ndak ada kumu-kumu, ndak ada. Memasukkan air ke dalam hidung, ndak ada. Tapi dalam hadis ada, Bu. Bunyi hadisnya, asbiril wudu, kata Rasulullah, sempurnakan wudu kalian bil madmadati, dengan berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan memasukkan air ke dalam hidung, illa, kecuali antakuna so'iman, engkau sedang berpuasa. Jadi kalau Pak Ibu kan puasa Senin misalnya kan, ya Bu ya. Tadi hari apa tadi?
Jumaat. Atau ibu puasa hari Jumaat kau entah puasa apa terserah ibu lah kan. Kok puasa nazar lah namanya. Kalau apa ibu sedang puasa, mangko tak usah kumu-kumu. Bu, iyalah tu. Kalau apa ibu sedang puasa, tak usahlah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Langsung sajalah apa ibu pasang niat. Mereka tangan lo basuh dulu. Ini namanya takhlilul asabi'. Menyela-nyelai jari dia apa ibu nang kuku panjang ama disalian mereka tangan awak. Kan kadang-kadang kan ada cirinya tu mah. Ciri kuku tu mah bu. Model coklat tu li tahu. Model kuana barasin tu. Kalau panjang tu maknanya kuku nusa panjang, Pak. Repot awak bauduk kalau kuku panjang. Model kuan. Panjang. Tu maknanya dipotong hari Kamis atau hari Jumat sunnahnya tu. Dipotong baik kaki baik tangan. Sudah di sela-sela modeko de apa ibu puasa tadi tu, tak usah kumu-kumu bu. Langsung saya niat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rab'il hadathil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu kan di mulut dibaca tu. Dalam hati ibu sambil menampung ayat tu modeko kan. Saya niat bauduk untuk bersuci dari hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Siraman ke wajah awak. Itu cara bauduk tu. Jadi niatnya tu ketika kau membasuh wajah. Kau para lulu apa ibu? Kalau membasuh wajah tu tak boleh diampean. Baca Rabuya batempen saja tangan awak ke mereka. Ada orang bauduk nyampian. Tak boleh itu makruh hukumnya, Pak. Bu, jalan tahu. Pernah ibu nampak orang bauduk nyampian ke wajah? Pernah kan? Itu tak boleh tu. Yang benar itu bauduk tu ambil air, angkat pelan-pelan, tempelkan. Gitu caranya. Kenapa ditempelkan? Supaya basahnya di wajah tu merata. Kalau adonan janggut agak panjang, amu dewa kan agak panjang seketik mereka pak tu. Ndak apa tu, aman tu. Kalau nak agak panjang di sela-sela pak mereka. Supaya ayu duk tu bu menyerap ke kulit sampai tumbuhnya jenggot. Bu, iyalah tu. Sebab Pak, kalau sempat nanti ada di daerah wajah wako tadi, termasuk tempat tumbuhnya jenggot ini yang tidak terbasahi oleh air wudu, mangko kecek Rasulullah aula uljima finnar. Maka tempat yang tidak terbasahi oleh air wudu tadi, itu yang pertama kali akan dibakar oleh api neraka. Itu maknanya kalau bauduk tu yo sabana marato di wajah waktu. Diusap mereka. Tiba dijanggut mereka kan seketik. Jadi masuk air itu ke dalam. Tapi paham ibu tahu? Pak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam Al-Quran memang tak ada anjuran berkumur-kumur, tak ada anjuran memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Tapi dalam hadis Rasulullah mengatakan, sempurnakan wudhu kalian dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalian sedang berpuasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, maka jangan kumur-kumur. Alai paham bu? Pak alai paham pak? Alai kumur-kumur batang sedang puasa nak. Tapi kebanyakan Pak, kau mau cakap, boleh Pak saksikanlah bulan puasa besok lah. Banyak sangat orang Islam katikonya sedang puasa tu berkumur-kumur. Ya nak Pak? Banyak. Padahal sudah dilarang oleh Rasulullah.
Tu awak bertanya nak kok Rasulullah melarang? Kalau Rasulullah melarang, berarti kan itu datangnya dari Allah. Berarti kalau datangnya dari Allah larangan itu, pasti ada mudarat di situ. Cobalah nak percaya. Apa ibu sedang puasa, matahari ko di atas kepala, panas sangat hari itu di siang hari. Katiko masuk waktu solat zuhur, kan tarasa bana panih mah. Tenggorokan kariang, payui lah lapa. Tiba di bau dua, paibu kumu abah kira-kira rasa. Dia nak tarasa tak minum sakit teh. Contoh siapa? Untuk meyakinkan sajalah kepada kita, ketika air itu masuk ke muncung, karena masuk air ke muncung, awak sedang puasa mah. Kemudian kan kumut pasti bergoyang. Nah betul? Ya nak mau? Sudah bergoyang, tentu keluar naik. Nah pertanyaannya Pak Ibu, dari nan masuk tadi sebanyak nan masuk tu, apakah sebanyak itu nan keluar? Pasti indah. Malah ada nama nyalek-nyalek di gigi awak. Ya nak? Tak mungkin keluar sadonya. Tu nama nyalek-nyalek di gigi, menyalek di bawah lidah tu kamu apa ya? Antu wak minum zalai. Oleh sebab itu Rasulullah melarang Pak Ibu kalau sedang berpuasa janganlah kumur-kumur. Besok kalau ketemu kawan yang masih muda itu, tugas Pak Ibu maingean. Nanamu alah maingean ka Pak Ibu sadonya. Tapi kalau Pak Ibu masih juga berkumur-kumur di bulan puasa besok, itu tanggung jawab Pak Ibu lain nak ambo berdosa ya. Yang penting ambo lah menyampaikan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah 30 menit. Bu, sekarang ada nak bertanya. Kalau ada nak bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, boleh lanjut seketik lain. Ada tanya, Bu? Pak ada? Tambah seketik lain. Tadi kan perintah Allah, farsilu wujuhakum. Basuh wajah kalian. Basuhnya. Ghasala yarsilu ghaslan. Kalau basuh berarti airnya mengalir. Berbeda dengan mengusap. Masaha yamsahu mashan. Kalau mengusap airnya tak mengalir. Jadi kalau bau dua tu airnya yang mengalir. Tapi kalau mengusap Pak Ibu, ambil air, sudah tertampung air, campakkan airnya, baru diusapkan. Itu nanti di bagian kepala tu. Ya Pak? Pak, terang. Beda mengusap dan membasuh tu, awak harus paham. Kalau membasuh air mengalir. Tapi kalau mengusap air tak mengalir. Contoh, ketika Pak Ibu mengusap kepala, itu makanya bahasa Al-Quran, wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Pak Ibu harus paham, yang diusap itu kepala, bukan rambut kepala. Itu makanya ketika ambil air, buang seperti ini, usapkannya harus kena kulit kepala. Bukan rambut, Pak. Tak sah wuduknya. Paham Ibu? Ibu juga begitu. Ambil air, masukkan. Tarasu dingin kulit kepala tu, itu baru sah wuduk awak. Tapi kalau hanya rambut saja, hanya ambil air,
Itu kan rambut, ndak kanai kulit kepala. Sebab bahasa Al-Quran, ru'usakum, kepala kalian, bukan syu'urakum. Kalau syu'urakum baru rambut kepala. Tapi karena bahasa dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu adalah biru'usikum, kepala kalian. Nah, jadi apa ibu kalau bauduk tolong diperbaiki. Nan salamu ko alun tahu, nan salamu ko masih lalai, nan salamu ko mungkin salah paham, maka tolong diperbaiki supaya ibadah kita sempurna. Ambo nak majap Pak Ibu doa malam go, ambo sekedar maingian saja. Kita berbagi ya Pak Ibu akan ilmu yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau membasuh wajah, airnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah, dan kedua tangan sampai siku-siku. Coba mau jalan ke Pak Ibu lo. Kau harus paham lo wak, berbagi wak. Dan sampai siku tu apa modelnya. Jadi Pak Ibu, ini kan tangan awak, dan siku kan ikong, ya kan, sikong. Jadi kalau bauduk tu apa Ibu, siku ko menjadi batasan. Menjadi apa? Batasan. Bukan harus dari atas. Jadi nanti Pak Ibu yang menjadi prinsipnya adalah bahwa siku ini batasan sahnya membasuh tangan. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu membasuhnya dari atas ke bawah boleh, dan dari bawah ke atas juga boleh. Nah, kenapa dianjurkan dari bawah? Karena mengantisipasi kuku kita ada yang panjang. Kalau kuku panjang, langsung ditembak oleh keran, masuklah dia ke dalam kuku, kita angkat ke bawah kemari. Tapi kalau kuku Bapak Ibu tak panjang, boleh dari atas saja. Tahu. Ali paham tu Pak. Jadi targetnya sini ya, siku. Buya, kalau seandainya labi saketek Buya, lain dah no. Kalau lebih seketek, tapi kalau lah sampai bahu ibu membasuh tu, itu namanya al-israfu, sudah berlebihan. Dalam ayat sudah Allah jelaskan, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang yang berlebihan. Pertanyaannya berikutnya, barangkali awak membasuh wajah, barangkali awak membasuh tangan. Barangkali Pak, sahnya barangkali Pak kan bau dua ke mana? Barangkali Pak membasuh wajah supaya sah wuduknya. Barangkali Pak. Iya. Sekali sah. Okey. Ibu barangkali Ibu. 3-6 biasa. Kalau nan sahnya 1 kali. Tapi nan mustahabbah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat disukai, sangat dicintai oleh Rasulullah, sebanyak 3 kali. Berarti di sini bisa kita cari sikon air awak. Kalau lai ada air agak balabia, basuh salah 3 kali. Tapi kalau airnya terbatas, misalnya Ku aqua ke mah? Sabotol aqua ke dipagunon untuk bau 2. Aku 3 kali lo masuk wajah awak. Entu abi ayah aqua ko. Dibatas saja. Sekali saja lah cukup awak. Bu.
Riyaleh tu. Jadi kalau satu kali sudah sah wuduknya, kalau 3 kali sudah dapat nilai sunnahnya. Jadi Pak Ibu boleh pilih. Mau pilih yang mana? Bu ya, saya sekali aja lah basuh. Silakan. Karena memang sudah sah. Bu ya, ambo ingin 3 kali lah supaya dapat sunnah. Alhamdulillah. Silakan lakukan yang sunnah itu karena memang itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya 3 kali, tangannya pun 3 kali. Mengusap kepala juga 3 kali. Mengusap telinga juga 3. Ini Pak Ibu, ini perlu kita pahami juga. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah mengusap telinga. Yang ada wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Jadi pertama basuh wajah, kedua basuh tangan, ketiga usap kepala. Telinga tak ada dalam Al-Quran perintahnya. Tu aku ada telinga tu ya, dari malam munculnya ya. Ternyata Bapak Ibu, mengusap telinga itu berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam ketika di surga, ya kan? Sabalun di usia di kaluan dari surga tu, iblis membisik-bisikkan telinga Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Sehingga disitulah anjuran Rasulullah SAW supaya telinga awak ko dibarasian pula dari bisik-bisik setan tu. Sehingga hukum mengusap telinga tu sunnah. Di kalau ada apa ibunda buya, ayi sakit mah buya, baacara buya, ndak pakai telinga ba ada. Ndak ada bu, langsung saya bu, wajah, tangan, kepala, melumpik ke kaki sekali. Wuduknya sudah sah. Tapi paham ibu tahu. Tapi kalau ada air, ambil air. Sudah ambil buang, tap. Diusapkan. Bukan dibasuh telinga yo. Kau dulu orang bau dua pak, ni telinga lah tambah keran tu. Itu salah tu. Itu makruh hukumnya. Sebab anjurannya bukan membasuh tapi mengusap. Yang membasuh itu hanya 4. 1 wajah, 2 hanya 3. 1 wajah, 2 tangan, 3 kaki. Kepala mengusap, telinga mengusap. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jam kita sudah jam 18.35 menit. Ada waktu 5 menit lagi. Silakan bertanya. Mengenai penggunaan air Pak, ada air keran, ada air bak. Yo. Saya pakai air keran, mana yang bagus? Masya Allah, ini pertanyaan bagus nih. Ada air keran. Kalau air keran kan buka sih keran dulu, gitu kan? Ada orang kok airnya kok dalam bak tuh, pakai gayung. Kalau ibu ingin tak rumit, ya kan, pakai air keran itu lebih utama. Tapi kalau ibu ingin karajo banyak, pakailah air bak tadi. Kok pakai air bak itu lebih repot bu, karena begini. Misalnya kau timbul, kau gayung nama gayung. Ya. Ketika ibu mengambil air dari bak tu, ya kan, ambil kau lah masuk air kau mah. Tu ibu berkarajo lah. Tuangan air kau seketik, sambui, tuang, sambui gitu. Tiba di membasuh muka beko repot oleh bak. Bako bisa repot ketika apa ibu mengambil air, kemudian apa ibu siraman ke wajah, bekonanlah tasiram di wajah tadi, malantiangnya ke dalam gayung ko, malantiangnya ke dalam bak. Kalau sudah membaliknya ke dalam gayung, tetesan air tadi atau percikannya masuk pula ke dalam bak, itu namanya air mustakmal.
Kalau air mustakmal itu Bapak Ibu makruh dipagunuan untuk membasuh anggota wudhu nan lain. Atau mangkonyo saranamu nan lebih utama tadi pakai keran tadi. Kalau dulu kan alun ado keran mabu. Dulu orang gaek kita hanya ember tu nya tabua. Nya lagi apa namanya? Selang, ya kan? Beko dia gilo karek tarompa tu kan dia gi tali. Bekonya cucuan karek tarompa tu tak hanya isi ember tu dulu. Hanya bau dua lagi. Dulu ketika alun ado keran. Kalau kini alhamdulillah dek awak lah maju pulo setiap rumah lado kerannya masing-masing. Sebab itu untuk mengantisipasi Bu ya, utamakan pakai keran, jangan pakai bak tadi. Paham Bu? Terima kasih Pak. Dah live pertanyaan. Pak, tadi kau tanya. Silakan Pak. Itu kalau di YouTube itu ada ya sekali usap kepala usap langsung ke telinga. Masya Allah. Ada sekali mengusap kepala langsung ke telinga. Yang kuat itu. Kan ada juga yang tiga tuh, 3 usap kepala, 3 usap telinga. Ya. Ada juga sekali usap kepala langsung telinga. Baik. Ya tetap sah. Wuduknya tetap sah. Cuma kalau hanya sekali usap tentu tak dapat sunnah tadi. Iya. Lepas Pak tahu? Maksudnya ini mana lebih kuat gitu. Kalau yang lebih kuat, lebih utamanya tetap yang 3 kali. Itu nan sunnah. Tadilah dijelaskan kalau sekali ambil air pak tumpan sep. Itu kan sekali. Ada yang melangsung ke talingo. Talingo tadi ya, apa Ibu harus paham dulu. Talingo tidak rukun lah. Berarti kalau inyo sekaligus dari kepala ke talingo itu ndak ada problem di situ dong. Ndak ada masalah karena talingo itu bukan rukun. Dia sunnah. Bahkan tak diusap pun tak masalah. Kepala sih usap tak sekali. Sah wuduknya, tapi tak dapat sunnah. Yang dapat sunnahnya tetap 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. Tambah lebih ko talingo 3 kali. Kalau ingin dapat sunnahnya. Tapi kalau hanya sekedar dapat sah, tak perlulah 3 kali. Sekali saja cukup. Baik itu kira-kira Pak. Jadi utamakan yang 3 kali tadi supaya dapat sunnah. Jangan hanya sekedar dapat sah. Kalau dapat sah itu mudahnya. Ya kan? Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada lagi Pak? Tak ada lagi. Capek mana Nabi ya. Kau lepas 39. Jadi itu pesan kita untuk malam kini kau. Mudah-mudahan Pak Ibu kita semua bisa memperbaiki lagi wuduk kita yang mungkin ya, tapi yang yakin Pak Ibu semua sudah paham dan sudah melakukan yang terbaik. Ini sekedar berbagi, kemudian mengingatkan kepada kita semua saja, termasuk diri ambo pribadi juga. Ini sebagai pengingat untuk ambo supaya kita lebih menyempurnakan wuduk kita. Karena solat kita itu tergantung kepada wuduk kita. Kecik Rasulullah, la solata, tidak dianggap solat seseorang bidunil wudu'i, tanpa berwudu yang benar. Jadi kalau kita solat, selesai pun solat kita sampai assalamualaikum, tapi wudhu kita tak sempurna, maka la solata, tidak dianggap kita solatnya sempurna. Oleh sebab itu sempurnakan wudhu, maka menentukan kesempurnaan solat kita. Jadi kalau ingin solat kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, maka sempurnakan wuduknya terlebih dahulu. Lain dipahami Pak Ibu? Alhamdulillah. Demikian saja kira-kira. Kalau tak ada pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebab nan salah tadi datangnya dari ambo pribadi Pak Ibu. Kado nambana Pak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Supaya berkah majelis ilmu kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.